Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Akidah dengan NIM 20.01.04.0014 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih peran dakwah kontemporer di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas apa peran dakwah kontemporer di masa pandemi COVID-19, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu. Apa sih dakwah kontemporer itu? Dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang-orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, dakwah bermakna ajakan untuk memahami, mempercayai atau mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kontemporer itu tersendiri yaitu perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah umum sejak istilah contemporary art berkembang di barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia Kedua. Jadi, dakwah kontemporer yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi-teknologi modern yang sedang berkembang seperti televisi, radio, media cetak, internet, dan lain-lain. Kemudian, menurut Hamzah Yakub, media dakwah kontemporer ada 5 macam. Yang pertama lisan, kedua tulisan, ketiga audio, keempat visual, dan kelima audio visual. Adapun metode dakwah kontemporer yaitu yang pertama, metode hikmah, di mana Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah yaitu perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan-raguan. Kemudian yang kedua yaitu metode bil mau'izah hasanah, di mana komunitas yang menjadi sasaran dakwah hal itu dengan cara-cara yang baik seperti memberi nasihat, pengajaran, serta teladan yang positif. Dan yang ketiga yaitu metode mujadalah billati hiya ahsan, di mana dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau dialog sesuai dengan kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Peran dakwah kontemporer di masa pandemi COVID-19. Seiring maraknya virus COVID-19 membuat kita tidak bisa berdakwah secara tatap muka, tetapi hal ini bukan berarti kita tidak bisa berdakwah di saat sekarang, melainkan memanfaatkan teknologi yang ada menjadi fasilitas dakwah lewat media-media online. Hal ini diupayakan untuk tetap berdakwah dari rumah serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dakwah kontemporer, yaitu yang pertama ada ceramah atau pidato, kedua ada musik, ketiga ada buku atau majalah, dan keempat ada film Islami. Dakwah di tengah pandemi COVID-19 masih tetap hadir dengan eksistensi yang berbeda dari aktivitas secara konvensional. Aktivitas dakwah dikemas lebih komunikatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk berdakwah, media sosial menjadi sarana yang bisa digunakan dalam eksistensi dakwah di masa pandemi, sehingga dakwah lebih kompetitif dengan cara berdialektika dengan teknologi, modernisasi, dan globalisasi. Walaupun kegiatan dan aktivitas dakwah mengalami beberapa problematika seperti peraturan pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan sehingga jarang ditemukan dakwah secara langsung, problematika lain muncul dalam mengakses dakwah secara online, diantaranya jaringan internet dan usia pengguna yang menentukan kemampuan menggunakan teknologi dan tingkat perekonomian masyarakat. Rekomendasi dari kegiatan dakwah di masa pandemi yaitu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dalam metode komunikasi, kemudian memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan dunia informasi dan teknologi yang bersifat terbuka dengan segala bentuk perubahan yang lebih baik, dengan senantiasa soft skill sehingga adaptif dengan kemajuan zaman. Kemudian menggunakan database sistem dalam perkembangan dakwah dan melakukan koordinasi serta konsolidasi antara lembaga dakwah.
dan menyediakan sebuah laboratorium untuk dakwah yang menyajikan berbagai database tentang materi dakwah dan hal yang umum mengarahkan dalam mengolah, menyimpan, menerima, dan menyampaikan informasi terkait dakwah serta dapat menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk disempurnakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.